good family around, good friends. I think I have everything in life I can ask for. Ya, di saat kita ngerasa bahwa kursinya Red Bull Ceko tuh udah aman, ada aja suatu kejadian yang bikin kita merasa bahwa hal itu salah. Contohnya ialah kejadian di Mexican Grand Prix kemarin. Dan Eric menunjukkan kelasnya lagi di Meksiko dengan menderek AT04 itu ke Q3 dengan meraih P4 dan mampu finish P7 dan meraih best finish AlphaTauri di 2023. Gak hanya itu aja, dia meng-out-qualified Ceko di qualifying yang sudah jelas-jelas berada di mobil tercepat musim ini. Untuk menambah luka, dia melakukan itu di home race-nya Ceko, yaitu Mexican Grand Prix. Nah, karena itulah pembahasan ini muncul lagi. Pembahasan siapakah yang Red Bull harus ambil untuk kursi kedua tersebut, Sergio Perez atau Daniel Ricciardo. Ya kita nggak usah bahas tahunnya lah ya, karena hal ini bisa terjadi musim depan di 2024 atau 2025 nanti. Ya kita lihat aja lah, tapi harus ini lebih ke 2025 nanti. Karena agak nggak mungkin kalau tahun depan, apalagi Red Bull udah membantah rumor-rumor mengenai masa depan Ceko. Walaupun baik lagi kita nggak bisa terlalu mempercayai Red Bull, tapi oke lah, mari kita balik ke topik dulu. Nah kita bahas Danny Ric dulu lah ya. Nah pasti banyak dari kalian yang bakal ngomong, kenapa harus Danny Ric sih yang gantiin Ceko? Kenapa nggak Yuki Tsunoda atau Liam Lawson? Atau kenapa nggak cari pembalap top lainnya kayak Lando Norris atau balikin Alex Albon? Kenapa harus pembalap overrated ini yang gantiin Ceko yang kerjanya cuma bisa senyum doang dan udah kebantai sama Lando di McLaren waktu itu? Bro, santai dong, santai. Ya sebenarnya performa dia dengan McLaren selama 2 musim itu emang merusak reputasinya. Selama lah kayak Asep sama Ferrari dulu. Kalau mau ambil Lando atau Albono pun mereka udah ada kontrak dengan tim mereka masing-masing. Jadi ya agak susah lah kalau mau ambil mereka. Nah, emang betul 2 musim terakhir Danny Ric emang ampas bersama McLaren. Tapi itu bisa aja jadi karena emang dia nggak ngeklik aja sama McLaren. Karena kan ada berapa kasus kayak gitu, dimana kombinasi driver dan tim tuh emang gak cocok aja. Sehingga salah satu cara bagi Danny Ric untuk membuktikan kalau dia masih layak bersaing di F1 dan balapan di depan, ya balapan dengan AlphaTauri ini. Dan buktikan dulu ke kita semua kalau dia tuh masih sangat layak berada di grid. Namun ya kita tahu sendiri bahwa baru 2 balapan, udah kena musibah lagi ketika dia crash di Zandvoort dan mematahkan tulang tangannya. Dan akhirnya dia pun harus duduk manis selama beberapa balapan, dan tentunya nggak manis juga baginya melihat Liam Lawson menunjukkan talentanya meskipun cuma jadi pembalap cadangan. Nah ini membuatnya di mata para fans bahwa Danny Ric tuh mungkin tidak lagi sebagus dulu, dan emang bukan eranya lagi. Jadi alasan mengapa dia dipertahankan oleh Red Bull di AlphaTauri mungkin hanyalah sebagai bahan marketing aja. Well, sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi, ya itu salah satu alasannya sih, kita harus akui itu. Tapi bukan yang utama juga. AlphaTauri ini emang situasinya lagi nggak enak, udah pernah bilang, dan butuh pembalap berpengalaman agar mereka nggak finish juru kunci musim ini dan musim depannya. Plus ini juga merupakan kesempatan bagi Danny Ric untuk buktikan ke kita semua bahwa dia tuh masih layak. Tapi Liam kemarin kelihatan lebih bagus bang, bisa poin lagi. Ya iyalah orang dia diberikan 5 balapan, plus mobilnya udah dapet upgrade juga. Walaupun Liam ini benar-benar impresif banget ke 5 balapan itu, tapi nggak adil juga kita bandingin sama Danny Ric yang baru 2 kali balapan, belum sempat mencicipi upgrade mobilnya, dan itu masih cedera lagi kan, udah tulang patah, kalian juga mau mematahkan mental dan semangatnya juga. Tapi disinilah kita akan lihat mindset Danny Ric, sekuat apa dia sekarang, dan apakah kalau tiba saatnya dia naik ke Red Bull nanti, dia udah benar-benar siap dan proven. Nah karena ini Danny sekarang udah 4 kali balapan, dan masih ada 3 balapan lagi musim ini, kita akan pantau terus nih apakah emang Danny Ric benar-benar akan buktikan haters salah. Nah di Mexican Grand Prix kemarin dia sudah membuktikan itu. Itulah alasan kenapa Danny Ric lah yang kemungkinan besar akan diambil Red Bull untuk menggantikan Ceko. Dia value marketnya tinggi, sudah mengenal lingkungan Red Bull dengan baik, tapi alasan terbesarnya ialah kalau misal dia tampil bagus dengan AlphaTauri dan buktikan bahwa dia masih memiliki speednya yang dulu, ya karena itu juga. Oke lah, sekarang kita ke Ceko. Sedikit fun fact aja, kalau terakhir kali Ceko start di front row, itu pas Miami Grand Prix, dimana dia start dari pole. Dan itu pun udah lama banget cuy, walaupun waktu terasa cepet sih. Lu so asik banget. Dan terakhir dia meraih podium ialah saat Italian Grand Prix. Menuju home race-nya, benar-benar dalam tekanan besar banget Ceko ini. Dan saking gedeknya fans Ceko sama Max yang menang dulu, apa harus dikawal bodyguard loh si Max ini ke sirkuit Autodromo Hermanos Rodriguez itu. Gelo juga. Tapi ternyata sekarang kita udah tahu kalau bodyguardnya Max, ya pacarnya tercinta yaitu Danny Ric. Nah tadi gue udah bilang kalau Ceko kena out qualified sama
Danny Ric di qualifying. Dalam pakai mobil kenceng musim ini, kan out qualified pula sama pembalap yang kata orang tuh udah finished dan berada di salah satu mobil terleret musim ini. Yang bikin parah lagi, di setiap sesi qualifying dari Q1, Q2, Q3, Danny Ric tuh selalu ada di atas Checo kalau kalian sadar. Ya kalian mau bilang bahwa kan Danny dapet tahu dari Yuki. Ya emang, tapi di Q3 nggak dapet tahu dari Yuki pun tetap finish di depan Checo juga ya kan? Lah, ya juga ya. Dan saat race pun tidak menolong ketika Checo udah start bagus tapi malah kesundul sama Charles dan DNF. Aduh, hapus banget dah Checo ini. Balapan yang harusnya bisa menjadi booster Checo untuk kembali perform, tapi nyatanya sama aja dan lucknya pun juga sama aja nggak ada cuy. Nah sekarang kita ke topik video. Siapa yang harus Red Bull pilih untuk kursi kedua Red Bull tersebut di masa depan nanti? Daniel atau Checo? Kalau mau main amannya ya tunggu 2024 nanti. Kalau Checo masih kayak gini dan Danny Ric tampil bagus di AlphaTauri, ya ambil Danny untuk 2025. Dan kalau sebaliknya, ya sebaliknya. Tapi feeling gue Checo udah 90% bakal keluar dari Red Bull setelah 2024 kalau ngeliat hubungannya sama Red Bull sekarang. Soalnya udah rada kacau juga hubungannya sih kalau kita lihat ya. Ya kecuali nih misalnya dia mampu Jordan di musim itu yang dimana akan sangat sulit. Tapi ya gue rasa masa Checo dengan Red Bull tuh akan segera berakhir. Lalu jika Danny Ric membuktikan di AlphaTauri itu musim depan kalau speednya masih ada, maka dia merupakan kandidat yang tepat untuk menggantikan Checo. Karena nih kita jujur-jujuran aja ya, tapi kita belum pernah melihat Danny Ric tampil dengan mobil yang begitu dominan kayak RB18, RB19 tuh belum coy. Ya itu pun kalau nanti di 2025 dia dapat mobil sedominan RB19. Nah disitulah diharapkan kalau yang masa kenceng RB19 mobilnya, dia bakal deket dengan Max sepanjang musim dan gak terjun ke bawah kayak Checo. Tapi itu nantilah, itu masih jauh banget coy. Dan yang terpenting untuk Danny Ric sekarang ialah fokus performa sama AlphaTauri dulu di 2024. Sekaligus berharap aja kalau Checo masih underperform kayak gini di 2024, itulah dia nanti akan naik ke Red Bull. Kalau itu nanti yang terjadi, ya kemungkinan gambaran Checo mau ke factory Red Bull nanti ya kurang lebih seperti ini. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Kalian lebih pilih mana? Danny Ric kah? Atau Checo? Tulis saja komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan seperti biasa video ini akan ditutup oleh... That's it. Ta-da!